Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustaz Ahmad Zailani untuk melanjutkan eh, kajian pekanan rutin kita membahas tafsir Al-Quran dari buku tafsir As-Sa'di. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jailani, kurang tepat kami persilahkan. Oleh Tafadhol Mazkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zala aw adlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini di hari Jumat ya, kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama dengan teman-teman di Adrena Village. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, membimbing kita semua, dan tentunya juga menata hidup kita semua ya. Siapa yang tidak ingin hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya. Kita ingin eh, hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menyandarkan diri hanya kepada penataan diri kita, yang mungkin penataan kita itu sangat terbatas ya, dan masih diselimuti dengan hawa nafsu ya. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, kemudian menata hidup kita dan memberikan taufiknya kepada kita. Dan tentu taufiknya Allah Subhanahu wa taala ini tidak semata-mata atau sepanjang datang kalau kita tidak berusaha untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kajian ini adalah salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk menjemput hidayah dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menata hidup kita, insya Allah ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Tafsir As-Sa'di ya, dan kita sudah sampai di surah Al-Masad ya. Al-Masad atau surah Tabbat ya, atau Al-Lahab. Nah, jadi sebutannya ada yang menyebut namanya surah Al-Masad, ada yang menyebutnya Al-Lahab, ada yang menyebutnya surah Tabbat ya. Dan ini adalah surat Makkiyah. Makkiyah itu sebagaimana dibahas di pertemuan sebelumnya, itu bisa dinisbatkan kepada tempat diturunkan, yaitu di Mekah, atau dinisbatkan kepada fase dakwah Rasulullah ya, fase dakwah di Mekah atau fase dakwah Madinah ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surah ini, surah Al-Lahab ini atau Al-Masad ini memang bercerita tentang Abu Lahab ya. Abu Lahab dan istrinya ya. Abu Lahab dan istrinya, yang dimana Abu Lahab sendiri adalah pamannya Nabi ya, paman Nabi Muhammad SAW yang pernah berbahagia ketika Nabi lahir ya. Saking bahagianya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab kemudian memerdekakan budaknya, memerdekakan salah satu budaknya ya. Nah, konon katanya menurut kisah ini, walaupun apakah belum ngecek kisah ini apakah benar atau tidak, bahwa Abu Lahab itu dikabarkan mendapatkan keringanan ya, siksaan di kuburnya ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikisahkan oleh Abu Yasaid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, bahwa setiap kali tanggal ya atau waktu dilahirkannya Nabi, yaitu di 12 Rabiul Awal,
eh, ada sebuah kisah yang beliau itu mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa pamannya Abu Lahab itu dibebaskan dari siksa kubur. Ya. Kenapa? Karena sebagai salah satu hadiah. Karena dulu ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini gembira, saking gembiranya Abu Lahab kemudian membebaskan ya salah seorang budaknya. Baik. Namun secara umum ya Abu Lahab ini adalah orang yang sangat menyakiti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Ya, termasuk juga istrinya. Di permusuhannya itu sangat keras sekali, disebutkan di sini wakana syadidul adawah ya wal adiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi dinun wala fihi dainun wala hamiyatun lil qarabati. Fabah qabbahu Allahu wa dammahu Allahu bihadza ad-dam al-azim. Bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang sangat keras sekali permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sering kali menyakiti Nabi, baik secara perasaan, pikiran, dan juga secara fisik. Ya. Maka kemudian Allah membenci Abu Lahab, ya, dan kemudian mencela Nabi Muhammad, mencela Abu Lahab melalui surat ini, ya, melalui surat ini. Nah, konon katanya ketika dalam sebuah hadis disebutkan, ketika surat ini turun dan itu tersampaikan ke telinganya istrinya Abu Lahab. Abu Lahab ini kemudian istrinya kemudian marah. Ya. Ketika marah, istrinya mencari-cari Nabi Muhammad, ya, sampai kemudian bertemu Abu Bakar As-Siddiq di samping Ka'bah. Nah, istrinya itu marah, ya kan? Kenapa? Karena namanya disebutkan di situ dan suaminya disebutkan di Al-Qur'an itu, di surat Al-Lahab ini. Jadi surat ini turun ketika Abu Lahab sama istrinya masih hidup. Ya. Marah, kemudian istrinya ini membawa batu besar yang hendak dilemparkan ke Nabi Muhammad. Dicari-cari Nabi Muhammad, ketemu Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Abu Bakar, di mana temanmu? Abu Bakar ya diam saja. Ya, temanku sedang, kemudian Abu Bakar menjawab bahwa beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setelah itu kemudian istrinya itu lalu pergi. Nah, Abu Bakar sedikit terheran-heran gitu. Nah, kenapa ini istrinya istrinya Abu Lahab ini marah-marah, membawa batu, mencari Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad ada di sampingnya, di samping Abu Bakar As-Siddiq. Memang sedang beribadah, sedang sholat. Selepas itu kemudian Abu Bakar tanya Rasulullah, ya, kenapa tadi istri Abu Lahab tidak melihatmu? Kata Rasulullah, Allah menutup matanya. Gitu. Masya Allah. Ya. Jadi istrinya Abu Lahab ini saking jengkelnya itu karena disebutkan namanya dan suaminya di surat ini, kemudian hendak menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian Allah menolong Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ini ayat memang surat khusus ya yang diturunkan kepada Abu Lahab. Nah, di sisi lain ya ayat ini juga menunjukkan kepada kita kebolehan kita untuk mengoreksi ya atau menyampaikan ide-ide, pemikiran, pendapat atau afal seseorang ya yang sudah mati agar menjadi pelajaran buat orang-orang yang masih hidup. Gitu. Karena di sisi lain memang ada ayat yang melarang kita untuk tidak menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Ya kan, orang yang sudah meninggal kan nggak boleh kita ceritain untuk keburukannya. Kita anggap semuanya khair, baik gitu. Kecuali kalau keburukannya itu berimplikasi kepada umat. Pemikirannya, misalnya pendapatnya sesat misalkan. Atau pendapatnya ada yang keliru, atau sikapnya yang bisa menginspirasi orang lain. Nah itu tidak apa-apa kita sebutkan ulang namanya dan sebutkan bahwa itu pemikiran yang salah, keliru. Harus disampaikan kepada umat. Kenapa khawatir akan diikuti oleh umat? Ini ayat ini juga menunjukkan begitu. Abu Lahab ini kan orang yang sudah mati. Tapi Allah mengangkat namanya untuk menjadi pelajaran.
dan peringatan, ya, peringatan kepada orang-orang yang sejenis Abu Lahab dan istrinya, dan peringatan bagi kita sebagai mukmin bahwa jangan menjadi orang-orang seperti itu. Nah, ini sangat penting kita pahami begitu ya. Ini Allah langsung menyebut namanya, Tabbat, ya, sebutnya Tabbat yada Abi Lahab, ya kan, celaka tangannya Abu Lahab, kan gitu artinya. Tabbat yada Abi Lahab, celaka tangannya Abu Lahab. Ai khasarat, ya, yada, rugilah tangannya, wasaqqa, dan celakalah tangannya itu. Ini kan celaan, ya, celaan Allah kepada Abu Lahab, ya. Kemudian tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, malam yabrah, ya. Ya, watab ini artinya tidak apa namanya, tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, ya. Yang didapatkan adalah kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi khasarat yada Abi Lahab wasaqa bi idaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tabbat, ya, merugilah kedua tangan Abu Lahab, celaka karena mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah nyata kerugian Abu Lahab. Tabbat, ya, telah nyata kerugian Abu Lahab. Jadi Allah yang menunjukkan bahwa Abu Lahab itu merugi, ya, merugi baik di dunianya maupun di akhiratnya. Baik. Ma aghna anhu maluhu alladhi kana 'indahu wa adghahu wa lamma kasabahu falam yarid anhu syai'an min 'adzabillahi id nazala bihi. Ya, ma aghna, apapun yang menjadi kekayaannya, kemudian tidak berguna apa yang menjadi harta dan kekayaannya. Jadi ketika dia berbuat keburukan kepada Nabi, dan dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat sedikit pun harta dan anak-anaknya. Ya. Ma'agna anhu maluhu, ya, ini tidaklah bermanfaat kepadanya hartanya, wa makasab, dan apa yang diusahakan. Semua yang diupayakan itu, dia berusaha untuk membersihkan namanya ketika disebutkan oleh ayat Al-Quran tersebut, tetap tidak ada usaha, tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi harta, bahkan anaknya sendiri tidak bisa menolongnya. Harta yang dia miliki juga tidak bisa menolongnya. Tidak bisa menolong, bahkan menahan azab Allah pun tidak bisa. Ketika azab itu turun kepada Abu Lahab. Nah, pelajarannya buat kita adalah, kita sebagai umat Islam jangan pernah sampai menjadi hamba yang menyepelekan, ya, atau bahkan menghinakan agama kita sendiri. Ya, mungkin insya Allah ya kita tidak menghina agama kita dengan cara secara kaul, ucapan kita menghina agama kita, menyebut agama kita macam-macam. Tentu tidak, naudzubillah min dzalik. Tapi kadang kita lupa gitu. Ketika kita tidak mengamalkan ajaran Islam, ya, sebenarnya itu mirip-mirip dengan kita menghinakan agama kita sendiri. Ya, mengabaikan agama kita ketika kita tidak mengamalkan syariat Islam. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, kita abaikan. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, puasa, zakat, ya, kita abaikan. Ketika Allah perintahkan menutup aurat, ya, baik perempuan, laki-laki, perempuan terutama ya, dengan pakaian kerudung dan jilbabnya misalkan, lalu kita abaikan, naudzubillah min dzalik, itu sama saja dengan kita menghinakan agama kita. Dan kita khawatir ketika kita mengabaikan agama kita, menghinakan agama kita sendiri, kita mendapatkan azab kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika azab itu tiba, maka harta yang kita miliki, yang kita usahakan selama ini, yang kita cari dari pagi sampai malam, bisa jadi menghabiskan waktu, energi, dan juga tenaga, bahkan uang, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa menolak azab yang turun kepada kita. Bahkan saudara kita, anak-anak kita pun tidak bisa menolong kita.
Nah, ini ya, jadi jangan sampai kemudian kita seperti itu. Alhamdulillah ya. Abu Lahab ya, yang nyata-nyata memerangi Nabi Muhammad itu diazab Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah naron talahab, yakni saya dukhulu naro muta'ajjabah. Ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Yang dimaksud dengan api bergejolak adalah apa? Saya dukhulu naron. Dia akan masuk ke dalam neraka muta'ajjajah yang menyala-nyala api neraka. Ya, alhamdulillah. Jadi api neraka itu akan menyala-nyala dan membakar orang yang ada di dalamnya, ada di dalam neraka tersebut. Saya selana ronda telah ai satahbitu bihin nar min kulli janib. Jadi dia akan dikelilingi oleh api neraka dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi dikelilingi oleh api neraka. Sedangkan api neraka itu panasnya luar biasa. Digambarkan dalam sebuah hadis, panasnya api neraka itu minimal itu adalah seperti kita menginjakkan terompah kita atau memakai terompah dari api neraka, saking panasnya yang mendidih adalah otak kita. Ya. Kaki yang diinjak ke atas terompah api neraka itu panasnya itu mendidih sampai ke atas, sampai ke otak. Itu saking panasnya. Kita berlindung dari Allah, kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang hamalah yang membawa al-hatab. Hatab itu adalah kayu bakar. Ya. Jadi istrinya ini membawa kayu bakar. Apa yang dilakukan dengan kayu bakar? Wa huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilus suka wa taqrabuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan kayu bakar itu menghalangi jalannya Nabi. Ya. Melemparkannya ke jalan yang dilalui oleh Nabi. Dan kemudian dia membakarnya. Untuk apa sih dilemparkan batu-batu kayu-kayu itu ke jalan yang dilalui Nabi? Untuk menghalangi Nabi, menyakiti Nabi. Ya, li'adhiyatihi. Ya, untuk menyakiti Nabi. Lalu dibilang sengaja memang. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, tidak hanya kayu yang dilemparkan ke jalannya Nabi. Bahkan uminya, ibunya, istrinya Abu Lahab ini juga melemparkan kotoran ke depan pintunya rumah Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Karena rumahnya kan dekat kan. Jadi ini yang dilakukan oleh suami istri. Jadi dia berta'awun, ya, tata'awanu hiya wa zawjuha. Jadi dia dan suaminya itu saling bantu, ya, kompak dalam menyakiti Nabi Muhammad SAW. Atas aghoyatu ma tuqaddiru alaihi fi adhiyati Rasul. Bahkan senantiasa terus meluaskan lagi gangguan mereka kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya sebatas itu. Ada gangguan-gangguan yang lain yang lebih dahsyat lagi. Ini terus-terusan gitu. Nggak berhenti sampai mati. Maka kemudian diibaratkan atas gangguan yang dilakukan oleh istrinya itu, istri Abu Lahab, dia seperti membawa kayu bakar. Dia mengumpulkan kayu bakar di punggungnya, ya. Kemudian Allah membalas apa yang dia lakukan dengan mengalungkan kepada lehernya hablan, ya, mim masad, tali atau rantai dari apa namanya? Ini rantai khusus, ya, yang keras gitu kan, dan kokoh, apa namanya, min masad, ya. Jadi fi unuqiha hablun muhkamun min layfin syadidin, ya, khasnin turfa'u bihi fi nari jahannam tsumma turma ila asfaliha. Jadi dengan tali itu dilemparkanlah istrinya Abu Lahab ini ke dalam api neraka.
api neraka jahanam, ya, bahkan dilemparkan sampai ke paling bawah, ila asfaliha, ya, sampai ke lapisan paling bawah. Nah, itu kekal selama-lamanya. Alhamdulillah min ya. Nah, inilah ya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan itu. Saling tolong menolong dalam keburukan atau dosa dan permusuhan. Nah, ibaratnya buat kita adalah kita jangan pernah sampai kompak dengan istri kita atau dengan suami kita, dengan pasangan kita untuk melakukan keburukan. Justru kita harus ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita harus senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bukan tolong menolong dalam keburukan, dosa dan permusuhan. Nah, ini kan. Nah, kadang-kadang kan dalam kehidupan masyarakat ada orang-orang yang suami istri kompak untuk melakukan keburukan misalnya. Alhamdulillah min dzalik. Ya, justru salah satu di antara dua orang pasangan ini menjadi pengingat ketika istrinya misalkan ingin melakukan suatu perbuatan yang buruk atau ingin mengajak kepada keburukan, suamilah menjadi pengingatnya, penasehatnya, yang menasehati si istri tersebut. Begitu pun sebaliknya, ketika suami ingin melakukan keburukan, maka istrilah yang menasehati. Ya, ingat, hubungan suami istri itu bukan hubungan antara tuan dengan majikan, majikan dengan budak, bukan. Ya, bukan, suami itu bukan seolah seperti bos, istri itu kemudian seperti bawahan, bukan. Hubungan suami istri dalam Islam itu adalah hubungan as-sohbah. As-sohbah itu apa? Hubungan persahabatan, di mana keduanya saling membantu, ya, saling menasehati, saling meringankan, gitu. Bukan saling memberatkan, ya, gitu. Ya, jadi ketika suami melihat istrinya misalkan ngurusin rumah itu keberatan, ya, ya, nyucinya juga masih susah, belikanlah mesin cuci, ya kan, gitu. Ketika misalnya istrinya dengan mesin cuci juga tidak bisa karena ngurusin bayi, ya kan, udah datangkanlah pembantu khadimat, ya, yang bisa bantu istri. Karena mungkin suami nggak bisa karena kerja misalkan, gitu. Dan bahkan sebenarnya sunnahnya yang belanja keluar itu suami bukan ibu-ibu. Ibu-ibu itu udah dalam rumah saja. Yang belanja ke pasar itu suami itu belanja sayur, gitu. Nah, kalau di Mesir itu konon katanya yang banyak di pasar-pasar itu adalah para bapak-bapak, suami-suami. Nah, kalau di Indonesia yang banyak itu siapa? Ibu-ibu. Nah, gitu ya. Jadi harusnya itu yang belanja itu ya suaminya. Gitu ya. Suaminya belanja, nanti yang masakin, yang nyiapin di rumah ya istrinya. Gitu. Nah, ini adalah mihnah ya, profesi suami istri itu harus terbagi. Gitu. Nah, berarti memang istri tidak boleh keluar ya, boleh saja. Hukumnya mubah selama dapat izin dari suami. Ya, istri ikut kajian, ya, istri belanja, istri misalkan ikut bisnis, gitu ya. Boleh-boleh saja, hukumnya mubah. Ya, dalam Islam tidak ada larangan, hanya yang paling penting dapat izin daripada suami. Kemudian fi jidiyah hablim mim masad, sudah tadi ya. Ini surat Al-Hamd ya, atau surat At-Tabbat, surat Tabbat atau surat Al-Masad. Berikutnya adalah surah An-Nasr. Kemudian surat berikutnya, surat An-Nasr. Ya. Ini surah yang terpendek ya dalam Al-Quran. Surat An-Nasr, 3 ayat. Nah, surah An-Nasr ini adalah surah yang diturunkan pada fase atau masa Madinah atau Madaniyah. Ya. Ini terjadi ketika akan terjadi Fatu Mekah. Ya. Surat An-Nasr ini. Fatu Mekah itu kan terjadi sudah Nabi sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah.
dan sudah memiliki negara atau daulah di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Jadi apabila telah datang an-nasr atau nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan pembebasan. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi, mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara bergelombang-gelombang. Fasabbih, ketika itu terjadi maka fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Baik. Jadi ayat yang mulia ini merupakan bisyarah, ya. Ini adalah kabar gembira waktu itu sebelum terjadi Fathu Makkah. Wa amrun, dan perkara rasulihi inda fusuliha, ketika Rasulullah ingin mencapainya. Ya, wa isyaratun wa tanbih ala ma yatarattabu ala dzalik, dan ini sebagai isyarat dan peringatan terhadap apa yang didapatkan setelah itu, atau urutan daripada ayat ini. Jadi kita perhatikan, pertama, bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ini yang wajib kita yakini, bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah. Ya, yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan yang lain. Dan ketika pertolongan itu sudah tiba, maka bertasbihlah kepada Allah, karena memang Allah yang memberikan pertolongan. Maka kita wajib bertasbih, ya, bahkan bertahmid, bihamdi rabbika, dengan memuji pada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita pun minta tolong, minta ampun dari atas segala macam kesombongan. Ya, mungkin kita sombong, ini kan gara-gara aku nih proyek ini berhasil, misalkan begitu, ya. Gara-gara aku nih, kalau nggak ada aku nih proyek gagal, nah gitu ya. Nah, kadang-kadang ini bisa begitu. Sifat-sifat itu harus kita hilangkan. Semuanya pertolongan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kemenangan, tentu tetap akan muncul kerugian. Ketika Allah tidak menghendaki keuntungan dari proyek kita, usaha kita, bisnis kita, yang muncul ada kerugian. Gitu. Makanya kemudian segala kemenangan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nisbahkan kepada Allah, sampaikan saja bahwa ihada min fadli rabbi, ini adalah keutamaan Tuhanku, keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan fadl kepada kita semua. Kita manusia hanya ikhtiar. Jadi idza jaa an-nasru, yani idza jaa nasrullahi wal fath, yani idza tammalaka ya Muhammad an-nasru ala kuffari Quraisyin wa tammalaka fathu Makkah. Nah, jadi telah sempurna bagimu wahai Muhammad, ini ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad, kemenangan, ya, atas kaum kafir Quraisy. Ya. Wa tammalaka fath, dan disempurnakan dengan Fathu Makkah. Jadi kan ayat ini juga turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, di mana waktu itu para sahabat meragukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjanjian Hudaybiyah itu, seolah-olah isinya merugikan kaum muslimin. Tapi sebenarnya perjanjian itu justru membuka dibebaskannya Mekah. Gitu. Makanya urutannya perjanjian Hudaybiyah, baru kemudian Fathu Mekah. Nah, maka Nasr di sini adalah kemenangan terhadap kaum kafir Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tammalaka fath, al-fathu ini maksudnya adalah Fathu Mekah. Gitu. Jadi apabila datang pertolongan Allah, yaitu kita dimenangkan, kaum muslimin dimenangkan atas orang-orang kafir Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah, kemudian wal fathu, Allah pun juga menaklukkan, membuka, ya, kota Mekah dengan peristiwa Fathu Mekah. Nah, gitu. Dan ketika itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk pada agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin Islam itu bisa tersebar ke seluruh dunia kalau tanpa ada daulah, tanpa ada negara yang mengembannya. Siapa waktu itu? Ya Nabi Muhammad dengan membangun negara Madinah. Ya, tidak mungkin Islam bisa tersebar ke seluruh dunia kalau tanpa ada fatah. Fatah itu kan penaklukan, pembebasan, dengan jihad dan dakwah, ya kan? Islam disebarkan ke seluruh dunia, yang melalui pasukan,
ada yang melalui dai dan sebagainya. Nggak mungkin ada, nggak mungkin Islam sampai ke kita. Ya, nah jadi ayat ini menunjukkan pertama bahwa Islam itu tersebar, itu tidak sendirian tersebar, dia dimobilisasi oleh kekuatan negara. Ya, dimobilisasi, dimanage, diatur, disusun, dan direncanakan oleh sebuah negara. Saat itu adalah negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan itu diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Ya kan, mereka melakukan futuhat. Kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, ya, melakukan futuhat ke seluruh negeri hingga Islam bisa tersebar ke seluruh negeri. Dan tidak hanya agama Islam yang tersebar, tapi budaya Islam pun tersebar, budaya yang tersebar, bahkan juga ya bangunan-bangunan yang berciri khas Islam pun tersebar gitu. Ini kan karena karena futuhat yang dilakukan oleh sebuah negara. Seperti misalkan bangunan di Cordova, Spanyol, itu kan bangunan-bangunan kaum muslimin. Ya, bangunan di Turki Utsmani, ya kan? Bangunan-bangunan lain juga banyak. Di India misalkan ya. Nah, ini adalah buah daripada futuhat, al-fathu di sini. Maka ya, bagi kita sekarang kita pelajari bahwa tidak akan mungkin Islam tersebar tanpa adanya daulah. Nah, ini daulah Islam yang disebut dengan khilafah al-Islamiyah. Khilafah Islamiyah menjadi hal yang sangat urgent, ya, urgent untuk bisa membebaskan negeri kaum muslim termasuk Palestina. Palestina itu tidak bisa akan dibebaskan tanpa adanya yang melakukan mobilisasi penyerangan kepada Yahudi lanatullah alaihi, ya, orang Yahudi di sana, terutama pasukannya, pemerintahannya dan sebagainya. Tidak bisa, karena mereka disupport betul oleh negara-negara Barat, oleh AS, oleh Inggris, Prancis, Italia. Karena mereka tahu kalau Palestina dibebaskan, maka itu adalah tanda-tanda kehancuran mereka, tanda-tanda kehancuran peradaban Barat. Gitu. Makanya kemudian Palestina ini isunya sengaja lama-lama seperti diredupkan. Ya, di sosmed itu kita sudah sangat jarang sekali melihat konten-konten tentang Palestina. Ya, sangat jarang sekali. Ya, nggak semudah seperti awal-awal. Sepertinya algoritmanya itu diatur ya agar tidak muncul. Ya, sehingga kita tahunya ya hanya di postingan yang di post sama teman-teman kita di sini. Ya, sengaja di post. Tiba-tiba nggak ada lagi, itu di post lagi terus gitu ya. Nah, agar umat tahu, dunia tahu bahwa masalah Palestina belum selesai, gitu, belum selesai. Dan kita juga tahu bahwa ternyata yang tersebar di sosmed itu adalah berita-berita duka kebanyakan itu ya, konten-konten yang sifatnya itu seperti kalah, seperti kaum muslim itu kalah di sana, ya. Padahal sejatinya, ya, kalau kita lihat dari laporannya Abu Ubaidah, ternyata mereka adalah mendapatkan kemenangan, banyak kemenangan, ya. Banyak pasukan-pasukan Yahudi yang kalah telak di sana, ya. Nah, tentu ini tidak dipublish ya untuk melemahkan kaum muslimin, ya, dan mendorong negara-negara muslim yang lain untuk menghentikan peperangan dengan menekan Hamas tentunya atau pejuang-pejuang Islam di Palestina. Nah, ini ya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat, ya. Bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dengan kita. Tinggal kita yakin ya terhadap pertolongan Allah. Ya, kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keinginan kita atau doa kita tidak atau belum terkabulkan. Barangkali doa yang diminta oleh kita itu cocok menurut kita, tapi sebenarnya tidak cocok menurut Allah. Ya, tidak pas menurut Allah. Bahkan bisa mendatangkan kerugian bagi kita. Nah, ini. Jadi inilah yang disebut dengan husnudzon. Kemudian wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ra'aita al-katsir minan nas yadkhuluna fil Islam jama'atin secara bergelombol-gelombol, berkelompok-kelompok, berjamaah, ya. Mereka kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka melihat keadilan diterapkannya Islam. Gitu. Nah, salah satu dakwah bil hal itu adalah dakwah bil hal yang dilakukan oleh daulah, oleh negara. Ya. Ketika umat lain melihat keadilan Islam yang ditetapkan lewat daulah, itu tentu akan membuat mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata keadilan itu dimiliki oleh Islam, bukan dimiliki oleh yang lain. Ya kan? Nah, ini kan tentu menjadi dakwah bil hal yang sangat efektif. Gitu. Jadi dakwah bil halnya tidak hanya sekedar muncul di personal, tetapi di sistem. Nah, ketika sistemnya muncul dan ini adalah buah diterapkannya Islam, akan banyak orang-orang yang masuk agama Islam akhirnya. Nah, sekarang ini kan kenapa banyak orang yang mungkin
ya, tidak atau enggan masuk Islam karena satu karena doktrin yang menjelekkan, yang kedua tidak terlihat tampak gitu. Bagaimana sih kehidupan kaum muslimin sebenarnya? Yang dilihat itu adalah kaum muslimin yang sukanya tiduran, ya, malas-malasan, buang sampah sembarangan, tidak mau rapi, tidak mau disiplin, tidak mau apa namanya antri, itu kan yang dilihat gitu. Ya, harusnya kan tidak seperti itu. Atau mungkin ada pelaku-pelaku kejahatan kebanyakan kaum muslimin. Nah, itu. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Ya. Idza waqa'a dzalika, jika terjadi hal itu, hal itu adalah kemenangan tadi, kemenangan dan pembebasan, ya. Fatahayya'u lil liqa'i rabbika. Maka bersiaplah ya, ketika kita bertemu dengan Tuhanmu yaitu Allah, bil iktsari minat tasbih, dengan memperbanyak tasbih, wa bihamdihi, dan pujian, wa iktsari minal istighfarihi, dan banyak beristighfar. Jadi tiga tuh, tasbih, ya, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, tiga hal ini maknanya luar biasa. Yang pertama adalah tasbih, ya. Kita senantiasa bertasbih, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu. Subhanallah, subhanallah. Tasbih itu kan, subhanallah itu digunakan ketika kita melihat keburukan, ya. Yang melihat keburukan, bagi kita berdoa maha suci Allah dari keburukan tersebut, ya. Jadi ketika lihat yang buruk-buruk, baca subhanallah, ya. Kemudian kalau melihat yang baik-baik, ya baca masya Allah, ya, masya Allah, gitu ya. Ini kekuasaan Allah, ini Allah yang kehendaki, ya. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala kemenangan, keberuntungan, keberhasilan kita, maka jangan lupa membaca alhamdulillah. Jadi subhanallah, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya aku bisa lulus PTN misalkan. Ya Allah, akhirnya aku bisa mendapat pekerjaan. Akhirnya aku dapat gajian, ya betul, baca alhamdulillah, ya. Dan baca subhanallah. Yang ketiga adalah istighfar, ya. Setelah itu kita istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Barangkali dalam usaha untuk mendapatkan kemenangan ini ada cara-cara yang tidak Allah ridhoi, ya. Ada langkah-langkah yang Allah tidak sukai. Nah, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala sehingga hasilnya akan berkah. Nah, makanya harta orang mukmin di tangan orang mukmin itu akan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tidak akan berkurang, akan nambah terus kebaikannya. Bahkan bertambah pula hartanya. Nah, ya, Masya Allah. Jadi ketika harta kita malah menyempit, tidak bertambah, nah ini harus apa namanya, introspeksi. Mungkin jangan-jangan hartanya tidak berkah. Ya, usaha yang dilakukan tidak berkah. Ya, usaha yang dilakukan ada hal-hal yang mungkin menyimpang dari aturan syariat. Maka harusnya kita bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Jadi Allah itu betul-betul sangat menerima tobat. Maha ampunnya Allah. Ghafur, Allahnya itu ghafur, ya, itu lebih luas dibandingkan ghadabillah. Ya, jadi murkanya Allah. Jadi maha ampunnya Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya Allah. Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, di hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, jikalau satu kaum datang menghadap Allah membawa dosa sebesar gunung, segede gunung, ya, dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya. Masya Allah. Bahkan ketika ada orang yang mau melakukan kemaksiatan, baru niat melakukan kemaksiatan, Allah catat satu kali keburukan. Ya. Ketika dia baru niat melakukan keburukan, maka Allah tidak akan catat. Baru ketika dia melakukan keburukan, terjadi itu dia lakukan, baru dicatat satu. Tapi kalau kebaikan, ya, baru niat aja belum melakukan apapun, Allah pasti pahala dia. Pahala mendapatkan niat berbuat kebaikan. Ketika sudah dilakukan kebaikan itu Allah ganti dengan 10 kali lipat. Masya Allah coba. Jadi kalau kita banyak berbuat baik, dosanya dikit, dosa itu akan terhapus dengan kebaikan. Ya. Makanya ada teori innal hasanat yudhibna sayiat, bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan. Atau hadis lain mengatakan ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayiatal hasanata tamhuha, gitu kan? Nah, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan iringilah kebaikan buruk dengan kebaikan yang bisa menghapus tamhuha.
Nah, ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan kita. Ingat, manusia itu adalah makhluk nisyan wal khata', tempatnya salah dan juga dosa. Kita tuh bukan malaikat, kita juga bukan hewan, kan begitu. Ya. Maka karena kita bukan malaikat, pasti kita akan melakukan kesalahan. Gitu. Tapi manusia menjadi mulia ketika kita melakukan kesalahan, kita bertobat. Itu kemuliaan manusia. Yang berbeda dengan malaikat. Karena malaikat itu senantiasa tidak akan mendapatkan dosa. Ya. Di-setting untuk mendapat taat terus gitu. Tidak di-setting untuk ingkar gitu. Nah, jadi kalau kita umat Islam itu menjadi umat Islam yang taat, itu akan menjadi lebih mulia dibandingkan malaikat. Tetapi ketika manusia tidak menggunakan akalnya untuk taat kepada Allah, kita akan lebih hina dibandingkan hewan. Ya kan? Jadi kita lebih hina dibandingkan hewan. Naudzubillah. Kal an'ami bal hum adallu sabila. Seperti hewan ternak yang itu lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Nah, ya, jadi ini perbandingan kita, masya Allah ya. Jadi ketika setiap kemenangan, kebaikan yang kita dapatkan, ya, kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang barangkali kita tidak sadar dengan keburukan yang kita lakukan. Nah, ini ya. Jadi inilah surat An-Nasr, ya, dan juga surah Al-Lahab atau surat Tabat atau surat Al-Masad. Ya, semoga yang bisa menginspirasi kita semua dan menjadi panduan ketika kita beramal dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ibroh bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa membenci agama kita dan mengabaikan ajaran agama kita sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Silakan mungkin bagi teman-teman ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau bahkan mungkin ingin mengoreksi, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau raise hand dan open mic. Pada sekarang sudah sampai ke sesi tanya jawab, silakan. Kalau belum ada mungkin saya kan ingin bertanya. Di kisahnya Abu Lahab itu kan yang diazab itu satu keluarga, satu ya, Abu Lahab dan istrinya itu. Ya, Ya, berarti itu termasuk apa namanya keluarga Nabi yang menentang Nabi yang paling keras tadi ya. Selain itu ada siapa lagi, Ustaz? oh ya, ada Abu Jahal. Abu Jahal, kemudian eh, apa namanya, tuannya Bilal itu siapa? Umamah ya. Ya, terus ayahnya Walid bin Mughirah. Nah, itu termasuk orang-orang yang termasuk Umar bin Khattab itu awal-awal juga kan sangat keras tuh kebenciannya kepada Nabi Muhammad. Tapi memang Umar bin Khattab ini tidak menyakiti ya. Tidak seperti Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, kemudian siapa satu lagi Umamah itu. Nah, mereka itu senantiasa termasuk juga Hindun ya. Hindun sih tidak menyakiti sih. Hindun sama Abu Sufyan sebelum masuk Islam kan sempat membelah dadanya siapa Hamzah itu ketika meninggal. Jadi ya mereka tuh. Dan mereka ini Abu Jahal ini justru anaknya menjadi pejuang yaitu Ikrimah bin Abu Jahal ya. Nah, jadi Ikrimah ini salah satu sahabat Nabi ya yang menjadi pejuang Islam dekat dengan Islam ya dan bertemu di medan jihad ya kalau nggak salah itu. Walaupun yang membunuh itu kan bukan anaknya ya. Jadi Abu Jahal ini kan dibunuh sama anak-anak muda. Kalau Abu Lahab meninggalnya itu bukan karena perang, Abu Lahab itu meninggal karena penyakit. Kalau nggak salah penyakitnya itu mengerikan ya, penyakit
apa yang busuk itu di bagian tertentu di tubuhnya itu. Untuk selanjutnya silakan Mang Ukar dari udah resen ya. Silakan untuk Iya. Mac kalau bertanya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Hah? Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Maukar. Maukar Iya. sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini aduh. Lagi di kantor. Kebetulan lagi op Pak. Hah? Lagi libur, lagi op. Oh libur. Oh Jumat Iya. libur ya. Iya. Ini Pak Ustadz izin bertanya ya. Ya silakan. Ya. Ini masalah tentang keluarga Nabi gitu ya. Kalau paman Nabi Muhammad yaitu Abu Jahal demikian benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di keluarga besar Nabi tidak ada yang disegani, ditakuti oleh Abu Jahal, keluarga besar Bani Hashim? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya yang disegani oleh Abu Jahal itu Hamzah. Ya. Hamzah itu itu termasuk paman Nabi juga. Itu ditakuti itu oleh keluarga, oleh saudara-saudara yang lain, karena Hamzah bin Abdul Muthalib itu termasuk senang berburu ya. Dia ahli perang, senang berkuda, senang berburu, dan wataknya itu memang tegas gitu. Itu ditakutin oleh saudara-saudaranya. Nah, ya. Yang kedua adalah Abu Thalib, pamannya Nabi juga, itu termasuk disegani. Makanya kan ketika pamannya masih hidup, nggak ada yang berani menyakitin Nabi. Ya, maksudnya tidak ada yang berani membunuh Nabi. Bahkan tidak ada opsi untuk membunuh Nabi. Baru ketika Abu Thalib itu meninggal, nah, opsi membunuh Nabi ada muncul gitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menjamin keselamatan Nabi. Karena di waktu itu tradisi Arab, ketika ada salah seorang yang menjamin keamanan seseorang, maka dia tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh maka aib bagi kaum Quraisy waktu itu. Ya, ketika ada seseorang yang menjamin seseorang nyawanya, hartanya, lalu kemudian dibunuh oleh orang lain, maka itu aib bagi itu dan bisa jadi diperangi oleh kaum-kaum yang lain. Mereka tidak mau. Nah, ketika Rasulullah SAW di bawah jaminan Abu Thalib, pamannya itu tidak ada yang berani membunuh Nabi. Yang paling banter yang menyakiti seperti Abu Lahab dan istrinya tadi, menyakiti, membuat itulah menghalangi, gitu, melempar dengan kotoran, tapi tidak berani membunuhnya. Kenapa? Karena itu menjadi aib bagi keluarga besar waktu itu. Nah, makanya Abu Thalib termasuk yang disegani juga. Jadi ada Hamzah bin Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Baik, Allah lebih suap. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mungkin terakhir ya pertanyaan dari Mbak Regina. Bismillah Pak Ustadz, hukuman neraka paling ringan diberikan kepada Abu Lahab, apakah akan tetap membuat Abu Lahab kekal neraka atau bisa masuk dalam surga Pak Ustadz? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bahwa di manakah posisi orang-orang kafir ya? Kan orang kafir. Orang kafir itu kan dalam surat Al-Kafirun, nanti kita akan bahas mungkin pekan depan, itu kan disebutkan qul ya ayyuhal kafirun, dalam surah Al-Bayyinah ya, bukan dalam surah Al-Kafirun, Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Gitu kan? Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik dan juga dari ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi, finari jahannam, mereka akan kekal ya, mereka akan ada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha ya, mereka kekal di dalamnya ya. Jadi orang-orang kafir kalau merujuk kepada surah tersebut itu tempatnya di neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Itu secara zahir yang kita bisa pahami dari Al-Quran. Tapi secara makna lain ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, itu kan semuanya kembali kepada kemenangan Allah. Allah yang mengatur hambanya dan seterusnya. Tapi ya, kalau kita melihat kepada Al-Quran ya begitu. Ya, bahwa orang-orang kafir dari kalangan manapun itu ya, akan tetap masuk neraka, dan paman Nabi ini Abu Lahab kan masuk ke dalam kelompok orang-orang musyrik.
Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Wallahu a'lam. Kemudian anak Fakhri Hasan Musaki. Nah, ini baru ya, Isan? Iya. Ah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Dikatakan setelah turun surat dan surat Anas, Rasulullah membaca tasbih, tahmid, dan istighfar saat ruku dan sujud sampai beliau wafat. Pertanyaannya, bacaan ruku dan sujud yang paling utama untuk dibaca bagi kita yang mana, Ustaz? Baik. Rasulullah SAW itu senantiasa mencontohkan banyak sekali bacaan ruku ya, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan doa iftitah, ya. Ini sudah kita kaji di kajian kitab Kaifatus Sholi ya. Nah, jadi antum bisa mengecek rekamannya ada di Ihsan di YouTube ya. Nah, itu ada bacaan-bacaan sujud, ruku, iftitah dan yang lainnya. Nah, itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya dicontohkan. Nah, apa hikmahnya buat kita? Hikmahnya adalah kita akan bisa memilah mana saja bacaan yang kita inginkan sebenarnya. Ya. Malah bagus menurut Imam Nawawi bacaannya itu di random itu diganti-ganti gitu. Yang bacanya itu saja. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar sholat kita itu khusyuk. Ya justru kalau bacaannya baru kita lebih khusyuk biasanya dibandingkan bacaan yang itu aja. Kalau bacaannya itu saja itu sudah otomatis biasanya. Ya kan udah automatically gitu. Kadang kita tak sadar pun mulut kita mengucapkannya itu subhana rabbil a'la wa bihamdihi misalkan, subhana rabbil azimi wa bihamdihi misalkan ya, kalau bacaannya populer misalkan. Itu saja bacaannya. Maka otomatis akan autopilot salat kita. Nah, ketika salat kita autopilot, gerakannya bergerak, lisannya berlisan, tapi pikirannya melayang gitu. Biasanya begitu. Nah, maka Imam Nawawi itu mengumpulkan bacaan tersebut, kemudian menyarankan kepada kita untuk membacanya secara acak, maksudnya ganti-gantian. Salat duhur bacaan yang mana, salat subuh bacaan yang mana, sehingga kita akan punya konsentrasi. Kan otak kita tuh gitu ya, ketika ada hal baru kan kita lebih konsentrasi kepada apa yang dibaca dengan bacaan yang baru. Misalkan kita lagi sholat, kemudian membawa hafalan baru kita, misalkan ketika sholat sunnah, tahajud, ya kita bawa bacaan hafalan baru kita akan lebih konsen gitu. Ya, bahasa kita lebih khusyuk biasanya. Kenapa? Karena kita fokus kepada apa yang kita baca. Ya, apalagi misalkan kita paham dengan apa yang kita baca, masya Allah. Ya, ini akan lebih mendorong kita untuk lebih khusyuk lagi. Nah, jadi untuk bacaan ruku sujud itu bisa yang mana saja. Ya, tidak ada istilahnya afdoliyah di antara semua bacaan tersebut. Ya, semuanya masih bisa kita gunakan selama bacaan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang diberikan. Soalnya sudah cukup dengan 3 pertanyaan, 4 pertanyaan bahkan. Ya baik, akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Jalani. Waalaikumsalam. Kaifa